Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari Almadania dengan NIM 2305 1204033 dari kelas TIA 23. Pada video ini saya akan melakukan praktikum mengenai routing statik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari routing statik itu sendiri. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tahu tetap dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Kemudian langsung pada cara kerjanya. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui cara kerja routing statik, kemudian yang kedua, mensimulasikan routing statik pada Cisco Packet Tracker. Langkah awal, kita bisa menambahkan sebanyak 3 PC yang diberi nama PC 1, PC 2, dan PC 3. Yang selanjutnya, kita bisa menambahkan 3 router. Ada router 1, router 2, dan router 3. Kemudian kita bisa menambahkan 2 server. Pada PC pertama, kita bisa men-set IP configuration-nya. Pada IP address ada 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya ada 255.255.255.192. Dan gateway-nya ada 192.168.1.62. Kemudian pada PC kedua ada IP address-nya 192.168.1.65. Kemudian subnet mask-nya ada 255.255.255.192 dan gateway-nya ada 192.168.1.126. Lanjut ke PC 3. Pada configuration-nya ada IP address 192.168.1.253. Kemudian subnet mask-nya ada 255.255.255.192 dan gateway-nya ada 192.168.1.254. Lanjut pada routernya. Kemudian pada config, pada face Ethernet di on-kan terlebih dahulu. Kemudian pada statik, kita bisa menambahkan network sesuai yang ada pada modulnya. Jadi seperti yang di sini. Disesuaikan dengan router 1, router 2, router 3 dengan statiknya. Namun pada next hop gateway router 3 yang pertama yang 12 ini dirubah menjadi 13. Namun setelah ditulis, setelah diinputkan, kita bisa mengklik add untuk menambahkan pada network address-nya. Dan jangan lupa untuk di on-kan semuanya pada interface, mulai dari face Ethernet 00, 10, kemudian serial 2, kemudian serial 3. Melakukan hal sama untuk PC, untuk router 2 dan router 3. Kemudian pada servernya kita bisa IP configuration-nya dengan IP address-nya 333.333.331. Kemudian subnet mask-nya ada 255.255.255.0 dan gateway-nya ada 33.33.33.3. Kemudian pada server yang selanjutnya, pada desktop kita IP configuration dan IP address-nya ada 43.43.43.1. Kemudian subnet mask-nya ada 255.255.255. Kemudian default gateway-nya ada 43.43.43 dan 3. Setelah kita mengatur semua alamat IP address-nya, kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu
pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Pada yang pertama, kita bisa mengirim sampel video dari PC1 ke PC2. Kita coba tambahkan dari PC1 ke PC2, kemudian jalankan. PC1 akan mengirim pesan ke router 1, kemudian router 1 akan mengirimkan pesan ke PC2, dan PC2 akan mengirimkan feedback ke router 1, kemudian akan disalurkan lagi ke PC1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian yang kedua, dari PC1 ke PC3. New dulu dari PC1 ke PC3, kita jalankan. PC1 akan mengirimkan pesan ke router 1, kemudian router 1 akan mengirimkan pesan ke router 2, dan router 2 akan menyalurkan pesan ke PC3, kemudian PC3 akan mengirimkan feedback ke router 2, dan router 2 akan mengirimkan feedback ke router 1, dan router 1 akan mengirimkan pesan ke PC1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian langkah ketiga, kita mengirim pesan dari PC1 ke server 1. Kita new dulu, kemudian dari PC1 ke server 1. PC1 akan menyalurkan pesan ke router 1, kemudian router 1 akan mengirimkan pesan ke router 3, dan router 3 akan menyalurkan pesan ke server 1, kemudian akan memberikan feedback ke router 3, dan router 3 akan mengirimkan pesan ke router 2 atau router 1 maksud saya, kemudian router 1 akan mengembalikan pesan ke PC1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian yang selanjutnya dari PC1 ke server 2. Kita new dulu. Kemudian kita kirim pesan dari PC1 ke server 2. Kita jalankan. PC1 akan menyalurkan pesan ke router 1, kemudian ke router 3, dan akan ke server 2. Server 2 akan mengirimkan pesan ke router 3, kemudian kembalikan ke router 1, dan ke PC1 lagi. Dan pesan berhasil terkirim. Kemudian yang selanjutnya dari PC3 ke PC1. New dari PC3 ke PC1, kemudian kita jalankan. PC3 akan mengirimkan pesan melalui router 2, kemudian pesan akan terkirim ke router 1, dan router 1 akan mengirimkan pesan ke PC1. PC1 akan memberikan feedback ke router 1 dulu, kemudian ke router 2, dan menuju ke router PC3. Pesan berhasil terkirim. Kita delete dulu. Kemudian yang selanjutnya dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Kita jalankan. PC3 akan mengirimkan pesan ke router 2. Kemudian router 2 akan menyalurkan pesan ke router 1, dan router 1 akan mengirimkan pesan ke PC2. PC2 akan memberikan feedback kepada router 1, kemudian menuju ke router 2, dan pesan akan dikirim kembali ke PC3, dan pesan berhasil terkirim. Kita hapus. Dan yang selanjutnya kita kirim pesan ke PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1. Kemudian jalankan.
pesan akan melalui router 2, kemudian menuju ke router 3, dan akan menuju ke server 1. Setelahnya, server 1 akan memberikan feedback melalui router 3 dan ke router 2, kemudian ke PC 3, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian selanjutnya kita bisa kirim pesan dari PC 3 ke server 2, dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan. PC 3 akan mengirimkan pesan ke router 2, kemudian menuju ke router 3 dan akan langsung ke server 2. Server 2 memberikan feedback ke router 3, kemudian menuju ke router 2 dan akan ke PC 3 kembali, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian kita hapus lagi dari server 1 ke server 2, dari server 1 ke server 2. Server 1 akan mengirimkan pesan ke router 3, kemudian router 3 akan mengirimkan pesan ke server 2. Kemudian server 2 akan memberikan feedback kepada router 3. Kemudian pesan akan kembali ke server 1. Dan artinya ini pesan berhasil terkirim. Kemudian di new. Dan yang selanjutnya ada server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Kita jalankan. Pesan akan menuju ke router 3, kemudian akan ke router 1 dan akan sampai ke PC 1. Kemudian PC 1 akan memberikan feedback melalui router 1 dulu, kemudian menuju ke router 3 dan akan dikembalikan lagi ke server 1, dan pesan berhasil terkirim. Kemudian yang selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Kita jalankan. Pesan akan menuju ke router 3, kemudian akan menuju ke router 1 dan akan menuju ke PC 2. Kemudian PC 2 akan memberikan feedback kepada router 1 dan ke router 3. Kemudian router 3 akan mengembalikan pesan ke server 1 dan pesan berhasil terkirim. Kita new. Dan yang terakhir server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Kita jalankan. Server 1 akan mengirimkan pesan ke router 3. Kemudian router 3 akan mengirimkan pesan ke router 2 dan router 2 akan menyampaikan ke PC 3. Kemudian seperti biasa PC 3 akan memberikan feedback ke router 2 dan router 2 akan menuju ke router 3 dan ke server 1. Kemudian pesan berhasil terkirim. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.